Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Oktavena Purnami akan membahas materi tentang refleksi filosofis terhadap isu seperti kebebasan belajar. Nah, pengertian dari kebebasan belajar itu apa sih? Yaitu memberi ruang kepada peserta didik dan mahasiswa untuk menjadi subjek aktif yang memilih, merancang, dan menjalin proses belajar sesuai dengan potensi, minat, dan nilai. Nah, jadi di sini kita akan membahas kebebasan belajar. Pengertiannya adalah ini, memberi ruang kepada peserta didik dan mahasiswa untuk menjadi subjek yang aktif, yang memilih, merancang, dan menjalin proses belajar sesuai dengan potensi, minat, dan nilainya. Dan konsep kebebasan belajar dalam filsafat yaitu freedom dan liberty, salah satu konsep sentral yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memilih, bertindak, dan berpikir secara mandiri. Nah, ini adalah konsep kebebasan belajar dalam filsafat. Dan menurut pendapat kebebasan belajar, menurut Paulo Freire itu adalah pendidikan sejati adalah pendidikan yang membebaskan. Dan yang kedua menurut Johann Dewey yaitu tidak dapat dipisahkan pengalaman dan konteks sosial seperti yang pertama, pendidikan sebagai proses demokratis. Pendidikan adalah suatu rekonstruksi atau reorientasi pengalaman masa lalu dan meningkatkan kemampuan pengalaman masa depan. Nah, ini menurut Johann Dewey itu ada dua. Yang pertama tadi, pendidikan sebagai proses demokratis. Dan yang kedua adalah kebebasan belajar harus refleksi, yaitu upayanya biar aktif, gigih, dan hati-hati untuk mempertimbangkan sesuatu keyakinan atau bentuk pengetahuan berdasarkan alasan yang mendukung. Dan yang nomor 3 yaitu menurut Immanuel Kant, yaitu adalah dapatkan diturunkan dari prinsip-prinsip filsafat, moral, dan epistemologi terutama dalam karya-karyanya tentang pencerahan yang membahas kebebasan dan rasional otonom. Nah, ini menurut pendapat tentang kebebasan belajar. Itu ada 3 yang tadi saya sebutkan. Dan contoh-contoh kebebasan belajar. Yang pertama yaitu memilih cara belajar. Maksudnya cara memilih belajar itu gimana? Caranya ya dia belajar sendiri, memfokuskan sendiri gitu. Dan yang kedua itu menentukan topik. Menentukan topik itu misalnya belajaran apa, nah ini topiknya yang untuk akan belajar. Dan nomor 3 itu belajar di luar kelas. Nah, belajar itu tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas untuk meluaskan pemahaman kita. Nah, di nomor 4 itu adalah mengatur waktu belajar. Maksudnya mengatur waktu belajar itu seperti apa? Mengatur agar kita bisa belajarnya lebih tepat waktu, lebih tertib, dan lebih cepat pemahamannya. Dan yang nomor 5 yaitu mengeksplorasi ide baru. Nah, kebebasan belajar itu bisa meningkatkan ide-ide baru dan peningkatannya yang sangat tajam. Nah, sekarang manfaat kebebasan belajar. Apa sih manfaat kebebasan belajar itu? Yang pertama, mengembangkan potensi diri. Yang kedua, meningkatkan motivasi bagi mahasiswa dan peserta didik. Dan nomor 3 itu mendorong kreativitas dan inovasi bagi peserta, pendidik, dan mahasiswa. Nah, yang nomor 4 itu adalah membentuk kemandiriannya. Nah, membentuk kemandirian ini sangat bermanfaat bagi peserta didik dan mahasiswa. Dan nomor 5 ini adalah meningkatkan pemahaman. Sangat bagus untuk meningkatkan pemahaman bagi peserta didik dan mahasiswa. Itu adalah manfaat kebebasan belajar. Dan kebebasan belajar itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihannya itu yang pertama adalah menggali potensi diri, yang kedua meningkatkan motivasi, yang ketiga mendorong kreativitas, yang keempat adalah melatih kemandirian, yang kelima memperdalam pemahaman, dan yang keenam adalah meningkatkan rasa percaya diri. Ini kelebihannya kebebasan belajar. Dan kekurangannya yang pertama adalah kurang disiplin, yang kedua tidak merata, yang ketiga tidak kurang terarah, yang nomor 4 membingungkan siswa, yang nomor 5 risiko salah fokus. Dan ini adalah kekurangannya kebebasan belajar. Dan tujuan kebebasan belajar itu adalah apa? Adalah untuk memberikan ruang bagi peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya, bakatnya, dan minatnya secara maksimal. Dan selain itu, kebebasan belajar itu juga bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian dan bakat dan minatnya dalam menghadapi zaman sekarang, zaman now ya. Ini adalah tujuan kebebasan belajar kita. Ya, seperti inilah
kebebasan belajar. Terima kasih. Kalau ada saya menyampaikan materi tersebut ada salahnya dalam kata-kata saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.